Salam sehat selalu kawan. Hari ini saya akan membuat catatan mengenai itikat Cesor. Apa bahayanya buat debitur? Di bagian pertama dari 5, saya mulai. Itikat Cesor. Itikat Cesor itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan bahas yang pertama, yaitu penyelesaian kredit yang terkendala aturan. Cesor dalam pihak debitur. Oke, saya mulai. Ini itikat Cesor bagian pertama. 1. Penyelesaian kredit yang terkendala aturan. Saya akan bicara di sini dulu. Misalkan ada debitur yang almarhum, yang kemudian ada seorang istri dan anak-anaknya. Nah, salah satu dari anaknya ingin melunasi kredit orang tuanya. Dana tersedia. Dalam hal ini, dari sisi bank, aturan internal bank bahwa syarat untuk pengambilan dokumen jaminan semua ahli waris harus hadir. Semua ahli waris harus hadir. Oke, saya coba di sini. Saya pakai asumsi bahwa seluruh ahli warisnya ini adalah semua berdamai. Di sini yang perlu diperhatikan, pastikan semua sepakat, bisa dengan beberapa cara, atau kalau ada cara lain silahkan, bikin catatan atau rekaman video atau hal lainnya yang akan membuktikan bahwa pernah terjadi kesepakatan. Sesi semacam ini, dengan cara ini bisa dipakai karena satu, adanya kendala jarak atau lokasi. Misalkan salah satu ahli warisnya ada di luar negeri sehingga kesulitan untuk hadir, mungkin dengan surat kuasa yang harus diurus lewat uh, lewat kedutaan atau komjen, itu agak panjang prosesnya. Satu, kendala jarak atau ada di uh, lagi di luar kota, kemudian uh, ada pihak dalam pengampuan, misalkan ada beberapa yang uh, perlu perwalian, yang dimana untuk mengurus perwalian ini akan makan waktu dan tenaga. Dan yang ketiga, porsi dana bayar ini mungkin beberapa orang akan mengumpulkan dananya, masih ada ketidaksepakatan atau ada dananya yang kurang atau ada waktu sempit sebelum lelang. Ini misalkan jaminannya sudah mau dilelang, yang kemudian para ahli warisnya untuk mengumpulkan semua ahli waris itu kesulitan, sehingga waktunya tidak akan keburu pada saat lelang nanti. Yang ini sama tadi, kesulitan untuk berkumpul semua. Saya mulai lagi dari sini. Seluruh ahli waris sudah sepakat untuk melakukan pelunasan dan dana tersedia. Kemudian satu orang yang mempunyai dana atau yang dikuasakan ini menghubungi bank, mengajukan permohonan ke bank, yang kemudian diharapkan bank setuju. Perlu dilihat juga catatan di sini bahwa keputusan penyelesaian kredit tergantung kebijakan bank. Bagaimana kita meyakinkan, debitur meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya perkirakan bank akan setuju. Nah, di sini satu orang ini dia akan membeli CSI. Setelah membeli CSI, kemudian urus alih hak tanggungannya ke BPN atau dengan bantuan notaris. Setelah hak tanggungannya dari bank beralih kepada pembeli CSI, ini kemudian pembeli CSI bisa membuatkan roya.
atas hak tanggungan tersebut, yang kemudian setelah sertifikat ini bersih, di sini ada catatan, setelah Roya, sertifikat sudah bersih, sertifikat masih tetap atas nama almarhum. Selanjutnya, para ahli waris dapat mengurus ke notaris untuk balik nama ke beberapa orang atau ke salah satu orang. Atau silakan didiskusikan aja dengan pihak keluarga. Setelah ini di tangan, sertifikat di tangan yang masih atas nama almarhum, bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke, ini untuk yang itikad cesor yang pertama, di mana tujuannya untuk penyelesaian kredit yang terkendala aturan internal bank. Risiko untuk debitur ini boleh dibilang rendah. Oke, klik subscribe untuk video lanjutannya. Terima kasih.